Mikel Arteta pastikan Gabriel Jesus masih bagian dari rencana Arsenal. Haaland enggan lihat-lihat Arsenal di puncak. Mikel Arteta optimistis Gyökeres segera temukan ketajaman. Arteta kagum dengan performa Zubimendi. Arsenal versus Wolves, dramatis, gol bunuh diri di akhir laga buat Meriam London raih 3 poin. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Mikel Arteta pastikan Gabriel Jesus masih bagian dari rencana Arsenal. Pemain asal Brasil itu memberikan kesan yang kuat pada comeback-nya, menciptakan satu peluang untuk rekan setimnya sebelum melepaskan 3 tembakan, salah satunya membentur mister gawang. Mikel Arteta yakin pemain berusia 28 tahun itu akan berjuang untuk mendapatkan tempat di starting 11. Tidak, saya tidak mempertimbangkan itu, terutama dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Kata Arteta ketika ditanya apakah ia akan mempertimbangkan untuk menjual Jesus pada bulan Januari. Saya pikir Gabi memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada tim dan dia membuktikannya sejak menit-menit pertama ketika dia bisa bermain. Dia telah berusaha begitu keras untuk kembali berada di posisi ini dan sekarang fokusnya adalah untuk bersama kami. Pemain sekali berdia, pemain yang telah memberikan begitu banyak kepada kami dan ketika dia datang dengan energi seperti yang dia tunjukkan beberapa hari yang lalu, dia jelas merupakan pemain yang harus didorong untuk merebut tempat inti. Itu sudah pasti. Haaland enggan lihat-lihat Arsenal di puncak. Manchester City punya kans untuk menyalip. Musim pun masih panjang, namun striker Manchester City Erling Haaland mengaku enggan lihat-lihat Arsenal di puncak tuh. Saya nggak mau ngomongin soal itu, saya fokus ke pertandingan kami sendiri. Tegasnya kepada TNT Sports. Manchester City sudah melakukan segalanya dengan baik selama 10 tahun. Jadi kami nggak takut sama tim lain. Tambahnya. Mikel Arteta optimistis Gyökeres segera temukan ketajaman. Arteta menegaskan timnya sedang berusaha menempatkan pemain berusia 27 tahun itu dalam kondisi terbaik agar bisa memenuhi potensinya. Saya pikir kami harus menempatkan pemain dalam kondisi terbaik agar dia bisa meledak dan memenuhi potensinya. Ada beberapa hal dalam peran dan cara kami bermain yang harus dipenuhi, ujar Arteta dalam laman Arsenal pada Jumat. Dia tidak menjalani pramusim penuh, sekarang dia mulai mendapatkan momentum lagi. Gol-gol itu akan datang dan kami akan sangat senang dengannya. Musim lalu Gyökeres mencetak 54 gol bersama Sporting, tapi ketajaman itu belum terlihat di Liga Inggris musim ini. Dia baru mencetak 1 gol Liga sejak September. Arteta kagum dengan performa Zubimendi. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku terkesan dengan adaptasi dan kontribusi Martin Zubimendi di Liga Premier. Menurutnya, tidak mudah bagi seorang pemain untuk langsung tampil konsisten di kompetisi seketat Inggris. Saya sangat terkesan dengannya karena saya tahu betapa sulitnya menembus liga ini dan langsung melakukan apa yang dia lakukan, ujar Arteta. Arteta juga menyoroti pergerakan, kualitas, umpan, serta peran Zubimendi dalam membongkar pertahanan lawan dan membantu lini serang tim. Ia menilai sang gelandang memiliki ancaman gol, kemampuan menciptakan peluang, serta perkembangan positif dalam situasi bola mati. Umpan-umpan berkualitas tinggi yang dia berikan, posisi yang dia ambil, cara dia membongkar pertahanan tim lawan, ancaman golnya hingga peningkatannya dalam bola mati sangat luar biasa. Katanya, meski demikian Arteta menegaskan bahwa Zubimendi adalah pemain dengan mentalitas tinggi yang tak pernah puas. Dia adalah pemain yang tidak akan pernah puas dengan penampilannya dan itulah yang membuatnya menjadi dirinya sendiri, tutup Arteta. Arsenal versus Wolves, dramatis, gol bunuh diri di akhir laga buat Meriam London raih 3 poin.
Arsenal akhirnya kembali ke jalur kemenangan di pekan ke-16 IPL musim 2025-2026. Berhadapan dengan Wolverhampton, berstatus sebagai tuan rumah, Arsenal langsung tancap gas sejak awal di depan pendukung sendiri. Mereka mendominasi penguasaan bola dan membombardir pertahanan sang tamu. Namun, Wolverhampton Wanderers atau Wolves dengan skema 5 back berhasil menggagalkan setiap serangan The Gunners. Taktik pragmatis Rob Edwards membuat lini pertahanan Wolves sangat rapat dan susah ditembus tuan rumah. Wolves sesekali mengancam melalui serangan balik seperti tembakan Hwang Hee-chan. Di menit ke-26, ia masih bisa ditepis David Raya. Di sisi lain, Arsenal bahkan tak menciptakan satu peluang berbahaya pun dalam 30 menit pertama. Situasi Arsenal bertambah sulit setelah Ben White cedera dan digantikan Miles Lewis-Kelly di menit ke-30. Sang back terlihat mengalami kesakitan sehingga ia harus diganti. Hingga babak pertama berakhir, Arsenal gagal menemukan celah untuk membongkar pertahanan Wolves. Skor tetap bertahan 0-0 saat kedua tim turun ke ruang ganti. Babak kedua berjalan dengan pola serupa di mana Arsenal mendominasi namun kesulitan menembus pertahanan rapat Wolves. The Gunners pun mulai mengandalkan ancaman dari bola-bola mati. Strategi baru itu akhirnya membuahkan hasil di menit ke-70. Sepakan pojok Bukayo Saka semula mengenai tiang gawang Wolverhampton, namun apes bola justru mengenai punggung John Stone sehingga terjadi gol bunuh diri dan Arsenal unggul 1-0 atas tim tamu. Gol tersebut menyuntikkan kepercayaan diri Arsenal untuk terus menekan. Namun pertahanan tangguh Wolves berhasil menahan gempuran berikutnya di mana Wolves juga mulai mencoba tampil menyerang. Di penghujung laga, gawang Arsenal justru kebobolan. Berawal dari umpan silang Mane, bola ditanduk oleh Tolu Arokudare menjadi gol. Skor sama 1-1. Arsenal sendiri akhirnya mengunci kemenangan 2 menit berselang. Yerson Mosquera membuat gol bunuh diri sehingga memastikan The Gunners meraih 3 poin di laga ini dengan skor akhir 2-1. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!